pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat, Ketua. Koalisi Public Watchdog Indonesia menilai kekecewaan, kemarahan, dan penolakan publik dikarenakan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu, dan secara prosedur dan secara substansi undang-undang tersebut bermasalah. Secara prosedur kita bisa lihat bahkan sejak awal rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini disiapkan oleh Presiden Jokowi dan kementerian, terutama Kementerian Perekonomian, prosesnya sangat tidak transparan dan minim partisipasi. Misalnya, sebelum rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini diserahkan kepada DPR, publik sama sekali tidak mendapatkan akses untuk melihat di mana dokumen draft naskah akademis maupun draft RUU Cipta Kerja. Dari sisi substansi, Undang-Undang Cipta Kerja ini pun tak luput dari permasalahan. Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi stempel sekaligus mengamini Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang penyusunan dan pembahasannya maupun penetapannya pun secara proses dan substansi bermasalah. Seperti kita ketahui, revisi Undang-Undang Minerba menjadi karpet merah bagi mulusnya perpanjangan PKP 2B, memberikan ruang terhadap eksploitasi sumber daya alam khususnya tambang secara besar-besaran, maupun memberikan insentif yang berlebihan khususnya kepada pengusaha batubara di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja ini praktis hanya mengubah dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Yang pertama menyisipkan pasal 128A, yang itu memberikan insentif berupa royalti 0% kepada pengusaha batubara yang melaksanakan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi. Yang patut dicatat, peningkatan nilai tambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 salah satunya adalah ketika pengusaha batubara itu membangun PLTU di mulut tambang. Apa implikasinya? Salah satunya adalah ketika pengenaan royalti 0% ini diberikan kepada PLTU. Yang pertama, PLTU itu menurut kami bukan merupakan peningkatan nilai tambah dan justru tidak sejalan dengan rencana pemerintah yang mendorong peningkatan energi terbarukan. Yang kedua, dengan adanya royalti 0% itu berdampak negatif, salah satunya DBH untuk daerah akan semakin berkurang. Dan itu tentu saja akan membawa kemudaratan bagi pemerintah daerah dan masyarakat sekitar tambang. Undang-Undang Cipta Kerja itu justru menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan setelah 3 bulan disahkannya undang-undang ini, pemerintah wajib menetapkan peraturan pemerintah ataupun perpres yang jumlahnya mencapai puluhan. Kita bayangkan ada puluhan PP dan perpres yang harus dikubut dalam waktu 3 bulan. Undang-undang saja bermasalah, apalagi PP. Dan kita tahu misalnya di sektor energi dan sumber daya mineral, Indonesia memiliki pengalaman justru PP dan permen ataupun turunan dari undang-undang itu banyak bertentangan dengan
regulasi di atasnya, dalam hal ini undang-undang. Kami tidak yakin PP maupun Perpres nanti yang saat ini disusun oleh pemerintah itu bisa berjalan secara transparan dan partisipatif ataupun berkualitas. Undang-Undang Cipta Kerja ini juga menarik kewenangan pemerintah daerah dalam hal perizinan kepada pemerintah pusat. Ini tentu saja bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang menjadi mandat reformasi 98. Selain itu, kami memandang dengan ditariknya seluruh kewenangan pemerintah daerah terkait dengan perizinan tidak diimbangi dengan kapasitas aparat, kapasitas kelembagaan dari pemerintah pusat. Misalnya di sektor tambang saja, bagaimana mungkin pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian SDM akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ribuan izin tambang yang saat ini berada di Sabang sampai Merauke. Dan tentu saja jika pemerintah pusat dalam ini tidak siap dari sisi kelembagaan maupun dari sisi aparat, itu akan berdampak buruk terhadap masa depan lingkungan hidup di Indonesia. Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan hanya dari kalangan buruh, tapi juga dari kalangan mahasiswa, ratusan guru besar dan dosen dari bermacam-macam perguruan tinggi, ormas-ormas baik keagamaan maupun ormas pemuda maupun organisasi masyarakat lainnya, petani dan nelayan. Ini menunjukkan bahwa secara legitimasi Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat lemah. Selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja ini yang secara prosesnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, harus dibatalkan. Nah, dalam konteks hari ini, siapa yang paling bertanggung jawab? Salah satunya Presiden, karena Presiden yang menginisiasi RUU Cipta Kerja ini. Oleh karena itu, Public Watchdog Indonesia mendesak kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu mencabut Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan kami juga meminta kepada DPR secara politik bertanggung jawab terhadap disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan cara meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu, dan pada akhirnya ketika Perpu itu dikeluarkan, DPR juga mengesahkan Perpu pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi undang-undang. Koalisi Public Watchdog Indonesia mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk tidak menggunakan pendekatan secara kekerasan atau represif terhadap elemen masyarakat yang menyatakan menolak ataupun melakukan pengkritisan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Presiden seharusnya mendorong situasi lebih kondusif dengan pendekatan dialog, dan kuncinya adalah Presiden harus mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang. Karena itu yang bisa menjawab kemarahan, kekecewaan, dan penolakan publik. Terima kasih.